Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberkati kita umur yang panjang dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan mudah dan lapang, serta dalam keadaan nikmat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang harum di surga Aden, serta mendapatkan kemenangan ketika melawan musuh, dan kemudian dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita masih mengaji dan mengkaji surat Abasa, ayat ke-8 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa dan amma adapun man terhadap orang ja'aka yang datang kepadamu yas'a dengan segera, dengan segera. Ini adab menuntut ilmu. Jadi para sahabat itu sangat semangat dalam menuntut ilmu, sehingga mendatangi majelis Rasul itu dengan segera, dengan cepat. Nah, tapi kemudian wahwa yakhsha, dia itu takut kepada Allah. Ini menjelaskan tentang rukun ibadah. Karena menuntut ilmu itu ibadah, menghadiri majelis ilmu itu ibadah, maka salah satu rukunnya adalah takut kepada Allah. Sebab ciri orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin luas ilmu, semakin dalam ilmu, maka semakin takut kepada Allah SWT. Jadi yang pertama segera hadir di masjid ilmu. Yang kedua, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang kita dapat, dengan ilmu yang akan kita dapat nanti. Nah, fa anta alai anhu talaha. Fa anta maka engkau terhadap orang yang datang kepadamu dengan segera dan takut kepada Allah itu, engkau sikapi dengan talaha. Apa talaha itu? Mengabaikannya, tidak mempedulikannya. Karena kehadiran para pembesar yang diharapkan keislamannya, sampai kemudian mengabaikan orang yang benar-benar mau belajar, mengabaikan orang-orang yang benar-benar ingin meningkatkan rasa takut kepada Allah dengan ilmu yang didapatnya itu. Kemudian yang selanjutnya, wa min hahuna, maka dari sini amarallah, Allah telah memerintah, menyuruh, yaitu Allah yang azza wa jalla, yang maha gagah lagi maha mulia itu, maha agung itu, rasulahu kepada rasulnya. Jadi ayat ini berisi perintah Allah kepada rasulnya,
ya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pertama, alla ya khussa ya, bil indar ahadan, agar Rasul atau beliau itu tidak mengkhususkan, tidak mengistimewakan dalam memberi peringatan kepada seseorang ya. Jadi seorang ustadz, mubaligh, guru, dosen, apapun namanya, ya, itu tidak boleh memperlakukan seseorang secara khusus, ya, dibandingkan ya, dengan mengabaikan yang lainnya. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi ketika ada ya, orang yang datang, ini khalifah ya, Harun ar-Rasyid. Ya. Kemudian dia menyampaikan pesan kepada salah seorang ulama ya, bahwa ulama itu harus datang ke kerajaan atau ke istana untuk mengajar beliau. Ya. Jadi Harun ar-Rasyid ingin agar ya, ulama itu menyediakan waktu khusus ya, untuk ya, mengajarkan khalifah itu. Tapi kemudian kata ulama, ilmu itu didatangi atau mendatangi. Ya, itu aja. Ya. Tapi Khalifah Harun ar-Rasyid ya, itu adalah orang yang bijaksana. Jadi nggak usah diterangkan panjang lebar. Jadi sampaikan kepada khalifah bahwa ilmu itu bukan mendatangi tapi didatangi. Jadi yang benar itu khalifah datang ke ulama atau ulama datang ke khalifah. Ya. Jadi tidak boleh mengkhususkan, mengistimewakan seseorang dalam ya, mengajarkan ilmu sekalipun dia itu khalifah ya. Apalagi cuma rakyat biasa. Ini perintah Allah kepada Rasul. Tadi kan kemarin itu ada Abu Jahal ya. Rasul ngobrol asik dengan mereka, mendakwahi mereka supaya mereka masuk Islam. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan datang siapa namanya? Ibnu Ummi Maktum ya. Dengan niat ya, belajar ya, untuk meningkatkan rasa takut. Tapi oleh Rasul diabaikan. Maka turun surat Abasa yang berisi peringatan atau teguran, yaitu perintah kepada Rasul untuk tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang. Ya. Bal yusawi fihi baina. Ya, tetapi harus memperlakukan sama ya, dalam majelis itu. Ya. Baina asyarif wa dhaif ya. Antara yang mulia dan yang lemah ya. Sama-sama diperlakukan ya. Kemudian wal fakir wal ghina ya. Diperlakukan sama antara yang miskin dan yang kaya ya. Kemudian wasadah ya, wal abid ya. Ya. Diperlakukan pula ya, sama siapa? Tuan dan hamba sahaya. Ya. Jadi tidak ada yang diistimewakan. Demikian pula warijal wanisa ya, antara laki-laki dan perempuan ya, diperlakukan sama. Ya. Tidak boleh dibeda-beda. Demikian pula wasigar wal kibar ya, antara anak kecil atau orang besar. Ya. Yang kecil, yang besar, anak-anak ya. Orang dewasa diperlakukan sama. Ya. Nah baru kemudian sumallahu yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Ya. Kalau di majelis itu orang yang hadir diperlakukan sama, maka Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ya, ya hidayah itu ilmu. Hidayah itu iman. Ya. Jadi Allah akan ngasih ilmu, ya. Allah akan menanamkan keimanan dalam hati,
kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ya. Jadi Rasulullah cuma menyampaikan, Rasul cuma mengajarkan, menjelaskan, mengajak. Ya. Adapun yang ngasih ilmu itu Allah. Ya. Adapun yang ngasih hidayah adalah Allah. Ya. Jadi Allah akan ngasih ilmu, ngasih hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Ya. Gitu. Makanya tidak boleh ya, membeda-bedakan ya, orang yang hadir dalam majlis. Ketika seseorang itu menyampaikan ilmu atau memberi peringatan seperti ya, Rasulullah ya, ketika kedatangan dua orang yang berbeda, ya. Yang pertama pembesar, yang kedua orang biasa. Ya. Yang datang pembesar, Rasul memberikan perhatian khusus. Ya. Sedangkan orang biasa, Rasul mengabaikannya, ya. Tidak mempedulikannya. Ini artinya bahwa Rasul itu maksum. Pertama Rasul itu maksum. Jadi tidak dibiarkan berbuat salah. Tidak dibiarkan berbuat dosa. Langsung ditegur. Seperti Rasul pernah ya, mengharamkan madu ya. Pernah kan? Surat apa tuh? Ya. Nah, mengharamkan madu. Ya, surat At-Tahrim ya. Ya. Ditegur. Turun surat At-Tahrim itu. Teguran Rasul yang mengharamkan madu. Nah, abasa itu teguran Rasul yang mengabaikan orang biasa ketika hadir di majelis ilmu. Padahal tujuannya mau belajar. Tujuannya itu mau meningkatkan ilmu supaya rasa takutnya meningkat. Ya. Tapi oleh Rasul ya diabaikan. Maka turun abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya. Rasul bermuka masam. Kemudian berpaling ketika datang kepadanya ya, orang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum.